Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan membawakan biografi salah satu tokoh ulama Indonesia, filsuf dan sastrawan Indonesia. Karya yang terkenal dari beliau ialah novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Siapa lagi kalau bukan Buya Hamka. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Buya Hamka memiliki nama asli Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dikenal sebagai ulama, filsuf, dan tokoh besar di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai ketua MUI pertama, tokoh Masyumi, serta ulama Muhammadiyah. Beliau lahir di Tanah Sirai, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908, sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Orang tua beliau yakni Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah. Beliau lahir saat era perdebatan antara kaum muda dan kaum tua. Maka dari itu beliau sudah sangat terbiasa dengan perdebatan agama. Saat berusia 10 tahun pada 1918, ayah dari Buya Hamka mendirikan pondok pesantren Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di sana beliau sering melihat ayahnya menyebarkan nilai-nilai keislaman. Di akhir tahun 1924, beliau merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar mengenai pergerakan Islam modern pada tokoh-tokoh terkenal seperti Hos Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto, dan Haji Fahrudin. Di sana beliau mulai mengenal perbedaan antara pergerakan politik Islam, yaitu Syarikat Islam Hindia Timur dan Gerakan Sosial Muhammadiyah. Kelak, beliau akan dikenal sebagai ulama besar Muhammadiyah, tokoh Masyumi, serta ketua MUI pertama. Kemudian pada 1927, beliau memulai karir sebagai guru agama di perkebunan tebing tinggi Medan. 2 tahun kemudian, beliau mengabdi di Padang masih sebagai guru agama. Masih di tahun yang sama, beliau kemudian mendirikan Madrasah Mubalighin. Bukan hanya dalam hal ilmu keagamaan, Buya Hamka juga menguasai berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, dan sejarah. Kemudian pada 1929, beliau menikah dengan Siti Raham. Saat itu Buya Hamka berusia 21 tahun dan istrinya berusia 15 tahun. Pernikahan beliau berdua dikaruniai 10 orang anak. Selain dalam bidang keagamaan, Buya Hamka juga berkarir sebagai wartawan sejak awal 1920-an. Tercatat, beliau pernah berkarir di beberapa majalah seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Pendiri Muhammadiyah 1912. Dan di sela kegiatan beliau sebagai jurnalis, Buya Hamka juga memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Sarekat Islam pada 1925, dan di waktu yang bersamaan, beliau juga mendirikan organisasi Muhammadiyah di Padang Panjang. Beliau terlibat aktif dalam kepengurusan organisasi tersebut sejak 1928 sampai 1935. Selama aktif dalam kepengurusan, tercatat berbagai jabatan pernah Buya Hamka emban. Antara lain, di tahun 1928, beliau menjadi Ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Lalu 1 tahun setelahnya, yaitu 1929, beliau kemudian mendirikan Pusat Pelatihan Muhammadiyah. Dan di tahun 1931, Buya Hamka pernah menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah di Makassar. 5 tahun berselang, beliau pindah ke Medan setelah selesai menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian pada tahun 1945, beliau kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Saat itulah bakat beliau sebagai seorang pengarang mulai tumbuh. Buku pertama yang dikarang oleh Buya Hamka berjudul Hatibul Ummah
yang kemudian disusul dengan sederet judul lain, yakni Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui 3 Zaman, Dari Lembah Cita-Cita Merdeka, Islam dan Demokrasi, Di Lamun Ombak Masyarakat, dan Menunggu Beduk Berbunyi. Pada era revolusi kemerdekaan, Buya Hamka turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui pidato-pidato, beliau membakar semangat masyarakat serta para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara. Dikisahkan beliau pernah ikut bergerilya di pedalaman hutan Medan bersama-sama dengan para pejuang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menentang kembalinya Belanda ke Indonesia. Selain didorong rasa cintanya kepada tanah air, Buya Hamka juga teringat akan pesan ayahandanya saat Muktamar Muhammadiyah tahun 1930. Ulama harus tampil ke muka masyarakat, memimpinnya menuju kebenaran. Pasca kemerdekaan, Buya Hamka kembali diberikan amanah untuk mengemban berbagai jabatan, mulai dari Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, hingga beliau pernah menjadi Sekretaris Front Pertahanan Nasional. Memasuki pemerintahan Orde Lama, beliau kembali mengemban jabatan sebagai penasehat pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga akhirnya beliau mendapat kepercayaan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Dan di era Orde Baru, beliau kembali diamanatkan untuk menjalankan jabatan sebagai Ketua MUI pertama. Namun pada 21 Mei 1981, beliau menyatakan mundur dari jabatannya karena suatu alasan. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun dikarenakan komplikasi beberapa penyakit. Baik, demikianlah pembahasan biografi Buya Hamka pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke teman kalian sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!